Ini. Jadi hari ini betul-betul saya tidak bisa meninggalkan orang yang sakit ini. Saya sementara ada di rumah sakit. Betul-betul tidak ada yang bisa jaga. Seperti 2 hari yang lalu itu saya masih bisa atur karena memang ada yang bisa jaga. Kalau sekarang itu semua yang bisa menjaga itu pada sibuk semua. Jadi saya satu-satunya jalan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk hari ini kita daring supaya pembelajarannya tetap berjalan. Tapi walaupun demikian saya tetap mohon maaf kepada anak-anakku sekalian, kepada orang tua siswa karena tidak seharusnya begini ya. Tapi tentu saja saya yakin bahwa semuanya akan mendukung demi kelancaran pembelajaran kita. Dan terus terang saya ini anggap kewajiban utama saya juga, makanya saya tidak mau tinggalkan dan saya tetap akan jalankan meskipun dengan keterbatasan ini ya. Paling tidak alhamdulillah kita bisa tetap bertatap muka meskipun lewat Zoom. Oke, tidak berlama-lama lagi. Jadi untuk materi kita hari ini itu sebenarnya apa yang kita mau lakukan hari ini itu harusnya kita lakukan minggu lalu. Cuma minggu lalu itu kita ada mid semester. Nah, minggu lalu itu kan saya sampaikan bahwa kita akan menjelaskan di papan tulis atau di depan satu persatu tentang rantai makanan. Nah itu ya, jadi kan saya sudah jelaskan juga minggu lalu. Nah harusnya kita sudah lakukan, cuma karena ada mid semester itu tertunda sampai hari ini. Tidak ada masalah, saya akan jelaskan ulang, siapa tahu kalian sudah lupa. Dan saya kirimkan videonya juga, jadi bagi anak-anakku sekalian yang tidak sempat masuk karena mungkin keterbatasan kuota atau apapun itu, saya sudah bikin backupnya, saya bikin videonya supaya saya kirim di grup. Jadi sebentar bisa dilihat lewat grup juga, seperti itu. Jadi semua bisa dapat ya, tidak ada yang dibeda-bedakan. Insya Allah semua bisa dapat ya. Untuk menghargai waktu, saya langsung saja masuk di materi ya. Jadi saya langsung masuk saja di materi saya. Tunggu saya cari dulu. Nah ini. Semoga bisa kelihatan. Bisa kelihatan ya? Tolong dikasih dengar saya suaranya dulu. Bisa kelihatan atau tidak? Bisa kelihatan video yang di layar? Oke. Kalau begitu, oke silakan. Kalau begitu silakan dilihat dan didengar dengan baik. Untuk di ekosistem sawah harusnya kita berbicara tentang rantai makanan. Ya tidak apa-apa saya jelaskan ulang ya. Itu kita melihat tadi di materi itu terdiri dari padi ya, padi. Kemudian kita lihat ada tikus, kemudian kita lihat ada ular, kemudian kita lihat ada elang, kemudian di sini kita lihat ada jamur atau pengurai ya, jamur atau bakteri atau pengurai ya, pengurai. Kemudian di sini semuanya tidak bisa terputus, dia kembali ke padi. Nah ini yang saya mau jelaskan dulu ya. Jadi diperhatikan baik-baik penjelasannya supaya sebentar kalian juga bisa jelaskan kembali apa yang seharusnya kalian sampaikan di minggu lalu itu belum ya. Karena sesuatu dan lain hal minggu lalu itu kita memasuki ujian mid semester, makanya untuk kegiatan minggu lalu itu kita adakan saja hari ini. Nah didengar. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan, pada rantai makanan itu selalu ada yang namanya produsen, okay? Selalu ada yang namanya produsen. Jadi produsen itu sempat saya menjelaskan dulu bahwa dia adalah penghasil makanan. Nah, di mana-mana kalau dia produsen sebagai penghasil makanan utama atau makanan awal itu biasanya adalah tumbuhan. Karena kenapa? Tumbuhan itu adalah salah satu atau satu-satunya makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Jadi dia tidak bergantung sama yang lain. Jadi dia bisa membuat makanannya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara proses fotosintesis. Fotosintesis ya. Nah, proses fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Dalam hal ini yang kita jelaskan di sini pada ekosistem sawah itu adalah padi. Nah, proses fotosintesis ini terjadi dengan bantuan apa? Dengan bantuan cahaya matahari, kemudian tentu saja dengan air, kemudian tentu saja dengan unsur hara yang diambil dari dalam tanah melalui akar padi ini. Tuh. Nah, selanjutnya, nah karena dia produsen berarti dia adalah penghasil makanan utama. Nah, tibalah tikus sebagai apa? Konsumen satu ya. Jadi tikus ini adalah konsumen satu. Nah, konsumen satu atau konsumen tingkat satu itu langsung memakan penghasil makanan utama yaitu produsen atau padi. Nah, padi dimakan oleh tikus. Nah, karena padi dimakan oleh tikus terjadi transfer energi. Jadi kalau kalian tidak paham yang namanya transfer itu perpindahan. Jadi perpindahan energi dari padi ke tikus. Jadi namanya perpindahan energi dari padi ke tikus sebagai konsumen satu. Nah, selanjutnya di konsumen tingkat 2, di sini namanya konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 itu namanya ular ya. Jadi ular, konsumen tingkat 2 itu adalah ular. Nah, ular ini adalah konsumen tingkat 2. Berarti dari konsumen tingkat 1 ke konsumen tingkat 2 itu ada lagi yang namanya perpindahan energi. Oke. Nah, jadi energi dari mana? Energi dari tikus itu berpindah ke ular karena tikus ini dimakan sama ular sebagai konsumen 2 seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan konsumen puncak ya, konsumen puncak. Jadi jangan lagi dikatakan konsumen tingkat 3, jadi dikatakan konsumen puncak ya. Jadi
ular ini dimakan oleh konsumen puncak namanya elang. Nah, di sini ada lagi perpindahan energi dari ular ke elang. Seperti ini saya lingkar ya, perpindahan energi dari padi ke tikus, kemudian perpindahan energi dari tikus ke ular, kemudian perpindahan energi lagi dari ular ke konsumen puncak namanya elang. Nah, di sini stop untuk proses makan dan dimakan. Nah, karena dia sudah konsumen puncak, berarti tidak ada lagi yang bisa memangsa elang ini karena dia sudah puncak. Nah, tapi tiba saatnya nanti elang ini akan termakan oleh usia, umur tua, dan pada akhirnya akan mati tanpa dimangsa oleh pemangsa lain karena dia sudah puncak. Nah, pada saat dia sudah mati, otomatis dia akan terjatuh di darat, kemudian sampai di tanah, itu akan diuraikan oleh pengurai namanya bakteri atau jamur. Seperti itu. Jadi ini kan sudah meninggal, dia sudah jadi bangkai. Pada saat dia sudah jadi bangkai, itu jasadnya atau bangkainya akan diuraikan sama bakteri atau pengurai. Seperti itu. Berarti ada lagi transfer energi karena ini jamur, bakteri sama pengurai ini itu adalah makhluk hidup juga, makhluk hidup. Jadi berarti ada lagi perpindahan energi dari elang ini ke pengurai ini. Nah, pada saat di sini sudah diuraikan, otomatis dia akan bercampur di mana? Di tanah. Seperti itu, bercampur di tanah. Karena dia sudah bercampur di tanah, maka dia akan menjadi pupuk. Oke, menjadi pupuk. Dan menjadi pupuk yang subur sehingga bisa digunakan kembali oleh padi untuk menjadi sumber sathara. Jadi sini ada sathara ya. Sathara dan air yang diambil sebagai proses atau bahan untuk proses fotosintesis pada padi. Seperti itu. Dan berlanjut begitu seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan proses rantai makanan yang sebenarnya proses rantai makanan itu tidak akan terputus sampai kapanpun. Seperti itu, selama masih ada di dalamnya konsumen satu, produsen, konsumen satu, konsumen dua, konsumen puncak, dan pengurai. Seperti itu. Nah, itu namanya adalah proses rantai makanan yang tidak bisa terputus dan dia tertutup. Seperti itu. Jadi itu ya. Jadi kalau melihat gambar rantai makanan yang terputus, berarti itu kurang tepat. Karena rantai makanan yang benar itu memang dia tertutup atau semua saling mempengaruhi dari produsen sampai konsumen satu, konsumen dua, puncak, pengurai, kembali lagi ke produsen. Seperti itu. Oke? Jadi itu untuk materi tentang fotosintesis. Jadi tugasnya kalian dilihat kembali ini videonya, akan share di grup, kemudian kalian menjelaskan seperti ini di saya pakai rekaman video saja. Oke, pakai rekaman video kemudian kirimkan Japri ke saya sebentar. Oke? Jadi bentuknya seperti ini, kalian menjelaskan, tidak usah kasih lihat wajahnya, cukup kasih lihat saya kertas. Kalian menjelaskan tentang proses fotosintesis ini. Oke, kalau mau cari ekosistem lain boleh, mau cari ekosistem sungai misalnya, ekosistem gurun misalnya, bebas, tidak ada masalah. Yang jelas pada dasarnya proses fotosintesis itu seperti itu. Proses rantai makanan itu seperti itu, dia tertutup. Oke, cukup ya. Oke, jadi itu untuk materinya ya. Jadi itu untuk materinya. Jadi anak-anakku sekalian, sebentar untuk videonya, siapa tahu ada yang tidak sempat ikut ya, ada yang tidak sempat ikut, itu saya akan bagi di grup. Oke, saya akan bagi di grup dan kalian bisa lihat kembali videonya secara utuh ya, secara utuh. Karena siapa tahu ada yang mungkin terkendala kuota dan tidak bisa ikut, itu saya akan bagi di grup. Nah, sekarang begini, untuk sesi kita itu kita bagi dua ya. Jadi dengar baik-baik, untuk sesi kita itu kita akan bagi dua. Dan saya kasih kesempatan kalian untuk mempelajari videonya dan membuat videonya, oke? Membuat videonya seperti itu, kemudian dijapri ke saya. Untuk batasnya, itu batas pembuatannya itu, batas japrinya itu sampai jam 6 sore ya. Jadi sampai jam 6 sore. Makanya karena kan kita full hari ini ya, mulai dari jam 2 sampai jam 5. Jadi batasnya itu sampai jam 6 sore, saya harus terima. Karena kenapa? Ini kan memang jadwal kita full. Jadi itu pun saya sudah tambah, karena harusnya kan kita cuma sampai jam 5. Cuma karena ini full, saya tambah jadwalnya sampai jam 6 sore gitu. Jadi silakan dijelaskan di kertas, kemudian dikirimkan japri ke saya. Jadi jangan lagi ada yang menunda. Siapa tahu bilang setelah ini Pak Guru keluar langsung ditunda, enggak. Jadi langsung dikerjakan, kemudian dikirim sampai jam 6 sore. Insya Allah, dengar baik-baik, insya Allah sebentar saya akan cek kembali. Oke, sebentar saya akan cek kembali hasilnya gitu ya. Saya cek kembali hasilnya mulai dari jam 5 sampai jam 6 sore. Jam pengirangnya itu sampai jam 6 sore. Oke? Yang mau bertanya silakan. Siapa tahu ada yang mau bertanya, boleh diaktifkan saja mic-nya. Peserta kita lumayan hari ini ya. Kita ada 20, berarti cuma 4 orang yang tidak bisa hadir. Nah, jadi alhamdulillah pembelajaran kita efektif karena semuanya sebagian besar sudah bisa hadir. Yang mau bertanya boleh silakan diangkat tangan, diaktifkan saja audionya, videonya. Yang mau bertanya silakan tentang materi kita. Atau ingat, landscape ya. Nah, ini yang penting saya selalu sampaikan. Landscape. Jadi jangan lagi ada yang merekam potret. Oke? Jangan lagi ada merekam potret. Jadi biasa itu kalian sendiri yang capek 2 kali. Karena kamu kirim potret, saya pasti suruh ulang. Karena kenapa? Pada saat saya sudah rangkum videonya untuk diperiksa, itu yang pakai potret itu akan terpotong pastinya. Akan terpotong. Jadi saya tidak bisa lihat materinya dengan baik. Makanya sekali lagi saya ucapkan, saya lagi sampaikan, itu potret. Oke? Jadi, landscape. Jadi tidak boleh potret, harus landscape cara merekamnya. Oke, yang direkam cukup suara saja diperjelas dengan kertasnya. Di atas kertas, ini yang paling penting ya. Di atas kertas paling atas tolong ditulis namanya. Ditulis namanya, misalnya siapa? Sofia. Ditulis saya namanya Sofia.
pakai huruf kapital supaya pada saat saya memeriksa nanti saya bisa tahu bahwa oh ini punyanya Sophia. Karena kan mukanya tidak kelihatan, ya. Mukanya tidak kelihatan. Jadi ditulis namanya paling atas, biarkan terekam dia di video. Paling besar, namanya agak besar paling atas. Paham sampai sini ya? Paham ya? Halo? Bisa diaktifkan mic-nya? Boleh diaktifkan mic-nya saja. Oke, diaktifkan mic-nya. Paham ya? Oke, bagus. Oke, bagus. Kalau begitu tidak membuang lagi waktu karena kan sampai jam 6 Ji. Jadi untuk sesi ini saya akhiri dulu. Sebentar saya cek kembali mulai dari jam 5 sampai jam 6. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih banyak atas pengertian untuk semua anak-anakku sekalian dan semua orang tua siswa atas dukungannya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Untuk sesi ini ya, untuk sesi ini sebentar masih ada lagi. Saya akan cek kembali mulai dari jam 5 sampai jam 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat bekerja. Maaf Pak, baru gak masuk. Nggak apa-apa, sebentar saya kirim di video ya. Saya kirim video di grup karena sesinya juga sudah habis ya. Nanti saya kirim videonya di grup. Oke? Nanti dibuat saja videonya kembali landscape. Oke? Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, sudah. Ya, sudah. Oke, kalau begitu silakan siap-siap untuk belajar, silakan siap-siap untuk membuat video dan kirim japri ke saya. Oke, yang kesekian kalinya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.